Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita bertemu kembali di dalam sarapan hari ini. Sarapan hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berbunyi demikian. Aku menjawab, aku itu Paulus di sini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan firman, tapi berbahagialah kita yang senantiasa hidup di dalam firman. Melalui 1 Korintus pasal 10 ayat 31 hari ini, kita bersama-sama akan belajar satu tema, yaitu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, izinkan saya bertanya satu pertanyaan. Jika diberikan kesempatan, jika kita ditanya, hidup yang kita miliki, hidup yang kita jalani saat ini, itu milik kita sendiri, ataukah itu adalah milik Allah? Jika kita melihat dari seluruh kisah Alkitab, kita akan mendapatkan gambaran bahwa hidup yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri. Hidup yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats yang kita baca hari ini menceritakan tentang di tengah maraknya orang memilih makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, Paulus justru memberitakan sukacita kepada orang-orang yang bertanya bahwa semua makanan di dunia ini boleh dimakan, termasuk makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau kita melihat perikopnya secara utuh di ayat 26, 27, 28 bahkan sampai ayat 32, kita akan menemukan bahwa Paulus mengatakan itu boleh dimakan. Namun bukan hanya sampai di situ. Paulus juga memberitahukan kepada orang-orang di Korintus bahwa jika ada orang memberitahukan kepadamu bahwa makanan itu telah dipersembahkan kepada berhala, maka kamu jangan memakannya, karena itu akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Paulus mengajak orang Kristen di Korintus untuk tidak mementingkan diri sendiri. Paulus mengajak orang Kristen di Korintus untuk dapat melihat kepentingan orang lain juga. Terlebih, Paulus mengajak jemaat di Korintus agar di dalam melakukan segala sesuatu itu adalah tujuannya untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Peringatan Paulus seharusnya juga mendapat perhatian dari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen masa kini, artinya kita semua, di mana kita seringnya lebih banyak melakukan segala sesuatu itu untuk kepentingan kita sendiri. Tapi ada saat pula di mana kita harus mengorbankan kepentingan diri kita untuk kepentingan bersama dengan sikap penuh hormat. Hidup seperti demikianlah yang Paulus inginkan dari jemaat Tuhan di Korintus, sehingga kehidupan orang Kristen menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tinggal di tengah-tengah agama yang beragam dan budaya. Karena itu kita dipanggil janganlah hidup hanya untuk fokus pada diri kita sendiri. Maka kita harus bisa hidup berfokus untuk kemuliaan Allah. Lakukan segala sesuatu yang memuliakan Allah, dan lakukanlah segala sesuatu yang mengharumkan nama Allah. Memuliakan Allah berarti kita mengakui dan menghargai kemuliaan Allah di atas segalanya, dan itu terpancar dari seluruh keberadaan kita. Sikap kita, tutur kata kita, pikiran kita, tindakan kita, bahkan dari cara hidup kita. Apakah kita selama ini sudah menjadi saksi Kristus, ataukah kita malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita? Karena itu, marilah biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi setiap kita. Marilah kita hidup mau
memuliakan Allah di dalam hidup kita, dan kita jadikan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Nats hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa apapun pekerjaan yang kita miliki saat ini, apapun yang sedang kita perbuat di dalam kehidupan ini, hendaklah itu hanya untuk kemuliaan Allah saja. Tidak peduli sekecil apapun bagian yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita perbuat, mari kita lakukan itu hanya dengan segenap hati dan kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Allah tidak akan melihat seberapa kecil atau seberapa besar hal yang kita lakukan, namun Dia melihat kesungguhan dan ketulusan hati kita di dalam kita mengerjakan segala sesuatu itu. Mengerjakan hal kecil namun dengan sungguh-sungguh dan memuliakan namanya jauh lebih berharga daripada melakukan pekerjaan besar namun tidak berkenan di hadapannya. Maka marilah saat ini kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, mari kita ubah fokus hidup kita. Jika saat ini kita hidup masih untuk kepentingan diri kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri, memuaskan ego diri kita, maka hari ini Tuhan mengajak kita kembali perbaiki fokus hidup kita, bahwa hidup yang kita jalani saat ini bukanlah untuk kepentingan kita sendiri, bukanlah untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi hidup yang kita miliki saat ini diberikan kepada kita dengan tujuan agar hidup kita memuliakan Allah, agar dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, senantiasa Allah yang kita utamakan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita saat ini bersama-sama berkomitmen bahwa hidup kita mau kita berikan untuk kemuliaan Allah semata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Engkau begitu menyayangi kami, Tuhan. Engkau terus menegur kami dengan firman-Mu sehingga kami dapat terus sadar dan kembali ke jalan yang benar, Tuhan. Kami rindu biarlah firman ini tidak hanya berlalu sia-sia bagi setiap kami, Tuhan. Namun kami setiap umat-Mu yang hari ini mendengarkan Engkau berbicara bagi kami sungguh dapat menghidupi firman itu bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin, Engkau sertai setiap apapun yang akan kami lakukan, Tuhan. Sehingga langkah hidup yang kami jalani sepanjang hari ini sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita.